Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pagi hari ini Pak Yoran ingin menyampaikan sebuah mafudot, yakni utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu sejak buayan hingga biang lahat. Sebagai seorang muslim, kita memang diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmu. Sejak buayan, artinya sejak kita masih kecil sampai nanti kita dewasa pun, bahkan sampai tua, kita tetap diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena itu bisa membuat kita untuk lebih baik dan kita akan menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan mafudut ini, Pak Yoran ingin bercerita tentang seorang imam besar yang berkelana mencari ilmu. Beliau adalah Imam Syafi'i. Tentu antum tahu siapa Imam Syafi'i, atau setidaknya antum pernah mendengar kata atau nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar, seorang mufti dan pendiri mazhab Syafi'i yang banyak sekali pengikutnya termasuk di Indonesia. Anak-anak sekalian, Imam Syafi'i beliau termasuk kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dilahirkan di Palestina, tepatnya di kota Gaza. Anak-anak sekalian, ada yang menarik dari Imam Syafi'i ini. Beliau berhasil menjadi hafiz Quran, artinya hafal 30 juz di usia 7 tahun. Mungkin kalau kita di usia kelas 1 SD beliau sudah hafal Quran. Setelah itu kemudian beliau hafalkan lagi kitab-kitab para ulama, diantaranya kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, dan di usia 10 tahun sudah hafal kitab tersebut. Nah, anak sekalian, Imam Syafi'i belajar di Mekah, belajar kepada ahli hadis, kemudian ahli fikih, dan menyerap ilmu yang banyak di Mekah. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i didatangi oleh gurunya, kemudian gurunya berkata, "Wahai Muhammad," maksudnya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Mekah. Sesungguhnya ilmuku sudah habis, sudah diberikan kepadamu semuanya, sudah kuajarkan kepadamu semuanya." Begitu kata gurunya kepada Imam Syafi'i. Akhirnya kemudian Imam Syafi'i pun memenuhi nasihat dari gurunya, kemudian meminta izin kepada sang bunda untuk belajar ke Madinah. Antum tahu bagaimana jawaban sang ibu? Kata ibu, "Nak, pergilah menuntut ilmu di jalan Allah. Nanti kita ketemu lagi di akhirat." Begitu jawaban sang ibu. Dan akhirnya Imam Syafi'i pergilah ke Madinah. Saat itu usianya baru berusia 13 tahun. Di Madinah, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, dan karena kecerdasan beliau tidak butuh waktu yang lama, beliau menyerap banyak ilmu dari Imam Malik yang membuat orang-orang terkagum-kagum. Sampai-sampai Imam Syafi'i pun menjadi murid kesayangan sang guru, yakni Imam Malik. Selesai belajar di Mekah dengan Imam Malik, beliau tidak selesai sampai di sana. Beliau melanjutkan kembali perjalanannya dalam mencari ilmu. Kali ini beliau pergi ke Irak karena di sana ada imam besar, yakni Imam Abu Hanifah. Beliau berguru kepadanya, dan luar biasanya beliau tidak butuh waktu yang lama lagi, beliau banyak menyerap ilmu di sana. Tapi walaupun banyak menyerap ilmu di sana, beliau tidak bergegas pulang. Kenapa? Karena belum dapat izin dari sang ibu untuk pulang. Akhirnya beliau diberikan kesempatan untuk mengajar di sana, diberikan kepercayaan 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai ribuan orang datang kepada beliau untuk belajar dan mencari ilmu dan memahami agama Islam. Beliau akhirnya menjadi ulama besar di sana dan sangat terkenal sekali
dengan keilmuan yang beliau dapatkan. Anak-anak sekalian, suatu ketika di musim haji, Ibunda Imam Syafi'i pergi menunaikan haji ke Mekah. Ketika di Mekah, beliau mendengarkan ulama besar yang katanya beliau dari Irak. Tapi anehnya berkali-kali ulama besar itu mengatakan qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya jadi bingung. Muhammad itu adalah anaknya dan Idris itu adalah nama bapaknya. Siapa yang dimaksud qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini? Kemudian selesai ceramah, Ibunda Imam Syafi'i berupaya bertanya kepada sang ulama, "Wahai Imam, saya ingin bertanya, siapa yang kau maksud Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Ibunda bertanya kepada sang imam tersebut. Kata sang imam dengan bangga, "Beliau adalah guru saya." Mendengar jawaban tersebut, Ibunda terkejut karena setahu beliau tidak ada seorang anak yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i selain anaknya. Kemudian Ibunda mengatakan kepada Syekh, "Wahai Syekh, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku." Syekh pun terkejut pula. Benarkah wahai Ibunda, engkau adalah Ibunda Imam Syafi'i?" "Benar ya Syekh, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku." Maka Syekh pun hormat kepada sang ibu. Kemudian sang Syekh bercerita banyak bagaimana tentang Imam Syafi'i di Irak sana. Kemudian Syekh berkata kepada sang ibu, "Wahai ibu, apa pesanmu untuk Imam Syafi'i ketika nanti aku bertemu dengannya?" "Katakan kepadanya, wahai Syekh, jika beliau ingin pulang, maka sudah kuizinkan beliau untuk pulang ke Mekah." Setelah di Mekah, Syekh pun bertemu kepada Imam Syafi'i, kemudian menyampaikan ceritanya bahwa dia sudah ketemu dengan ibunya. Kemudian menyampaikan pesan kepada ibunya, "Wahai Imam Syafi'i, ada pesan dari ibu, jika engkau berkenan pulang, ibu sudah mempersilahkan untuk pulang." Imam Syafi'i pun senang, kemudian bergegas ingin pulang ke Mekah. Anak-anak sekalian, Imam Syafi'i di sana sudah menjadi imam besar, sehingga banyak orang yang mencintainya dan banyak orang yang sangat berat meninggalkan, dan banyak orang yang sangat berat ditinggal oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berangkat untuk pulang, maka para penduduk Irak membekali beliau dengan ratusan unta. Hampir setiap orang memberikan unta, tidak hanya unta berisi berbagai barang-barang atau makanan sebagai bekal beliau untuk pulang ke Mekah. Alhasil anak-anak sekalian, Syekh Imam Syafi'i pulang ke Mekah dengan membawa banyak hadiah dan ratusan unta yang dibawa pulang ke Mekah. Anak-anak sekalian, sesampainya di pinggiran Mekah, kemudian Imam Syafi'i mengutus muridnya untuk datang kepada ibunda dan menyampaikan kabar bahwa Imam Syafi'i sudah berada di kota Mekah. Sang utusan pun datang mengetuk pintu rumah Imam Syafi'i. Tok tok tok. Kemudian berkatalah ibunda Imam Syafi'i, "Siapa engkau?" "Aku adalah muridnya Imam Syafi'i, wahai ibunda." "Ada apa engkau kemari?" "Aku ingin menyampaikan kabar bahwa sesungguhnya anakmu Imam Syafi'i sudah berada di pinggiran Mekah." "Apa saja yang dibawa Syafi'i?" kata sang ibu. Kemudian sang utusan memberikan kabar, berharap bahwa sang ibu senang. "Wahai ibunda, sesungguhnya Imam Syafi'i anakmu
membawa ratusan unta beserta harta. Apa? Syafi'i membawa ratusan unta. Aku menyuruh ia berkelana bukan untuk mencari dunia. Katakan kepada Syafi'i, dia tidak boleh pulang ke rumah. Begitu sang ibu menyampaikan. Akhirnya sang utusan pun kaget dan menemui Imam Syafi'i terkait dengan apa yang disampaikan oleh ibu. Imam Syafi'i pun terkejut dan ketakutan. Akhirnya Imam Syafi'i membagikan hartanya, membagikan untanya kepada penduduk Mekah, dan yang dia bawa hanya kitab-kitab saja. Setelah dibagikan hartanya, utusan pun datang kembali kepada sang bunda. Wahai ibunda Imam Syafi'i, sesungguhnya ratusan unta dan harta sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat Mekah. Yang Imam Syafi'i bawa hanya kitab-kitab dan ilmu saja. Kemudian sang ibu menjawab, kalau begitu saya persilahkan Imam Syafi'i untuk datang ke rumah. Anak sekalian, begitulah kisah Imam Syafi'i dan ibunya yang sungguh luar biasa mencari ilmu. Tidak cukup ke suatu tempat, tapi berkelana ke berbagai negara. Mencari apa? Mencari ilmu. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua. Mari kita mencari ilmu dan terus mencari ilmu. Sejak kecil mencari ilmu, sudah besar menjadi ilmu, dan seterusnya sampai kita meninggal. Semangat mencari ilmu tetap ada di dalam dada kita. Baik anak sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.